Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi munazzilil Qur'an Arabiyyah al-hadi syafi liman kana taqiyya al-ba'is li risalati Muhammadan nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Baik, perkenalkan nama saya Asrul Wahid SPDI, guru MTS Tawalib Tanjung Limau, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pada saat ini alhamdulillah saya berkesempatan menjadi mahasiswa di LPTK UIN Imam Bonjol Padang dalam program PPG dalam jabatan BAS 3 tahun 2022. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan sebuah video pembelajaran nantinya sebagai syarat ataupun bentuk dari uji kinerja praktek pembelajaran mahasiswa, merupakan ujian akhir di LPTK UIN Imam Bonjol Padang dalam bentuk praktek pembelajaran. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mengajar di kelas 71 di MTS Tawalib Tanjung Limau pada materi tentang sholat berjamaah. Demikianlah saya akan buat video ini bersama dengan para siswa. Saya akan mempraktekkan pembelajaran sebaik mungkin. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan, apa yang akan saya kerjakan dapat bermanfaat untuk saya pribadinya dan untuk kita semua sebagai contoh pembelajaran. Demikianlah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu lagi sama kelompoknya. Berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ya talaba. Sabahul nur ya ustaz. Kaifa halukum ya sobat? Bil khairi walhamdulillah. Baiklah, nasa semuanya, ini pertemuan kita yang kedua ya, untuk semester 2. Jadi sebelumnya kita sudah belajar kemarin di pertemuan yang pertama di semester 2 itu. Ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang sholat berjamaah ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, baiklah sama-sama kita berdoa. Yang terakhir dari mana ya, Pak? Nah, ayolah saya kamera. Kita berdoa di sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, anak-anak semuanya, kita buka pembelajaran kita dari sini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kira Ustaz pagi ini laman Ustaz ini? Ya, pagi ini kita akan membahas sedikit tentang sholat berjamaah. Nah, sebelumnya kita udah belajar tentang sholat fardu. Masih kan pembahasan tentang sholat fardu kemarin? Sholat itu memang perlu kita pelajari ya. Kadang-kadang ada orang sholat asal-asal sholat. Orang sholat dia juga sholat. Orang nggak sholat dia baca dulu. Nah, dulu kita belajar dulu di sholat fardu. Sholat itu sebagai kebutuhan. Untung nggak kita dengan sholat? Kita yang butuh atau Allah butuh? Sholat itu kan doa gimana? Kalau kita berdoa yang diminta kita yang butuh. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang sholat berjamaah. Yang tujuannya nanti ada beberapa tujuan dari sholat berjamaah. Kita mengikut bimbingan sholat berjamaah. Nah, nanti bisa memahami arti dari sholat jamaah.
kenapa dinamakan sholat jamaah. Yang kedua, Anda dapat mengetahui nanti hukum dan dalil sholat jamaah. Hukum dan dalil sholat jamaah. Berikutnya ada nanti bagaimana pelaksanaan sholat berjamaah. Kalau kita masuk seperti apa? Kita orang sudah sholat satu rakaat, kita masuk seperti apa sholat yang harus kita lakukan? Orang sujud kita harus ngapain? Kita datang ketika orang sedang sujud jamaahnya, apa yang harus kita lakukan? Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam sholat berjamaah. Jadi yang pertama, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita sudah siapkan beberapa tes ya. Sebelumnya kita bagi kelompok dulu, kita absen ya. Sebelum kita mulai pembahasan kita hari ini, pembelajaran hari ini, saya absen Afdalul Siti. Aldiano Putra. Alif. Ya. Diva. Fahri Rizki. Faras Nuraini. Jihan Aulia. Kela Lasita. Kela sakit. Oke, satu kelompok, satu dua, buat kelompoknya ya masing-masing gitu. Berikutnya Keisa ini Sumairo, Naira, Al-Kausar, Habib, Lasi, Rafka, Rahmat Arvinioli, Reval Setia, Bisa Delia, ini agak sakitnya, Musa. Baiklah anak-anak Ustaz, sebelum kita mulai, jadi pembelajaran kita hari ini nanti anak-anak Ustaz mencari pengertian dari sholat jamaah berapa, terus apa hukumnya. Tapi mencarinya nggak sendirian, mencarinya berkelompok karena di sini ada empatnya, kita bagi 4 kelompok. Coba duduknya jadikan kelompok. Ini mana ada yang belakang berikan kelompoknya. Kita lihat nanti abis ini ada pretest ya, pretest kelompok nih. Jadi anak-anak kita lihat kemampuan awalnya tetap sholat jamaah. Bisa berulang lagi. Harus depan ke belakang. Oh, dia tergabung kelompok kawasan. Depan satu. Oke, ini bisa nilai langsung nanti ya. Masing-masing kelompok menyelesaikan pretest, waktunya 5 menit. Ini pretestnya ada 20 soal kemampuan pengetahuan tentang sholat berjamaah. Ya. Kita mulai lagi. Udah kelompok semuanya? Oke, kita mulai. Kausar dengan ini. Tengah angkat sama kausar ke atas. Bisa. Oke, langsung jawab dulu aja. Ya, sekarang bisa lihat kemampuan awal masing-masing kelompok dulu. Kelompok mana yang cepat menjawab dan benar jawabannya. Bagi jawabkan. Mana kelompok yang paling duluan? Baca selalu baik, soalnya jebakan itu. Silakan jawabannya benar semua nak. Berapa salah, berapa benar? Salahnya aja coba berapa? Kelompok 1 berapa? Berapa salahnya? 3. Kelompok 2? Betul semua. Kelompok 3? Siapa bisa kelompok 3 tadi? Salah 3. Kelompok 4? Salah 2. Berarti pemenangnya adalah kelompok 2. Tangan bagi. Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan dulu pembahasan kita tentang sholat berjamaah ya. Sholat berjamaah di sini disampaikan ada beberapa kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh anak dalam sholat berjamaah.
Yang pertama, perhatikan ke mana? Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah ketentuan dari dari masing-masing dari mana dapatnya? Berbeda ya. Kalau fardu kifayah pasti. Fardu kifayah. Ya, kalau satu orang mengurangi dong. Maksudnya ini sholat yang bisa diwakil. Sholatnya apa? Sholat apa contohnya? Sholat yang sudah satu orang tahu. Fardu kifayah contohnya orang mengetahui tentang hukum dari mewaris, hukum warisan itu harus tahu atau menyelenggarakan jenazah. Itu fardu kifayah hukumnya. Nah, belajar dari apa? Belajar sholat jenazah hukumnya apa? Belajar tentang penyelenggaraan jenazah hukumnya apa? Belajarnya nih, bukan penyelenggaranya, belajarnya. Hukumnya fardu kifayah. Dalam satu kampung ada yang tidak bisa menyelenggarakan jenazah, maka satu kampung itu berdosa. Tapi ketika ada satu orang anak ustaz bisa, yang satu kampung aman dari dosa. Jadi masih jadi fardu kifayah. Nah, satu kampung tuh. Sekarang kampung-kampung lihat ada yang bisa mewaris enggak? Hukum warisan itu tahu enggak? Kalau tidak satu itu yang tahu, berarti satu kampung itu dengan dosanya. Ya, tapi kalau seandainya ada satu orang mewakili bisa, maka hilang dong dosanya. Kalau dia sudah belajar. Berikutnya ada fardu ain. Fardu ain itu yang tidak bisa diwakil. Nah, sholat ya boleh diwakilkan, sholat wajib ya. Contohnya, Islam sholat subuh nih, apa dipalingan bukan? Azab, dobelkan sholatnya subuh, ya saya satu, tidak bisa ya. Jadi nggak bisa sholat subuh 2 kali dipanya tidak bisa. Ya itu nggak bisa wakilkan. Atau sholat aja Tuhan dipa udah terwakili, itu nggak bisa. Yang tidak bisa seperti itu dinamakan fardu ain. Masing-masing kita harus bisa. Berikutnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu apa? Sunnah yang sangat dianjurkan, sangat bukan dianjurkannya. Sunnah yang sangat dianjurkan. Ini 3 hukum dari sholat berjamaah. Tapi ulama banyak menyampaikan hukum dari sholat jamaah itu adalah sunnah muakkad. Fardu ain ini kenapa? Rasulullah pernah menyampaikan itu ketika orang sholat Jumat, ya. Kalau ada laki-laki yang tidak sholat ke masjid, maka bakallah rumahnya. Itu kata Rasulullah dulu. Kalau ada laki-laki yang tidak sholat ke masjid, bakar rumahnya. Kita lanjutkan, ini hukum dari sholat berjamaah. Kita perhatikan hukumnya nih. Pendapat yang pertama, fardu kifayah. Siapa yang mengatakan itu fardu kifayah? Ini adalah Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Mazhabnya apa? Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Jadi mazhabnya mazhab apa yang pakai ini? Mazhab Hanafi sama Syafi'i. Anak saya belum tahu tentang mazhab ini. Sholatnya mazhab yang pakai bukan nanti kita baca ya. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah menyampaikan bahwa sholat jamaah ini hukumnya fardu kifayah. Ya, maksudnya adalah bila sudah ada yang menjalankan maka gugurlah kewajiban yang lain untuk melakukannya. Sebaliknya bila tidak ada satupun yang menjalankan sholat jamaah maka dosa semua orang yang di situ. Jadi sholat jamaah ini bisa diwakilkan itu kata dari Imam Hanafi sama Imam Syafi'i. Baru menyampaikan. Kira-kira ini keras apa enggak? Keras atau terlalu lunak hukumnya? Contohnya ada yang satu orang aja atau berapa orang aja ke masjid itu sudah sholat jamaah, berarti hukum untuk satu kampung itu aman. Itu menurut Imam Syafi'i ya, melakukannya. Tidak ada satupun yang melakukan sholat jamaah di kampung itu, maka satu kampung. Kenapa? Sholatnya dulu. Sholat ketika dengar azan langsung ke masjid. Kan kita boleh pakai pilih salah satunya, nggak pakai semuanya, aduk ya. Berikutnya, yang ketiga, apa yang ketiga tadi? Berikutnya adalah sunnah muakkad.
sunnah muakkadah. Khalil seorang ulama dari kalangan mazhab Maliki lagi. Jadi ada 4 mazhabnya ya. Ini saya kenalkan ke Nasa sedikit. Ada 4 mazhab. Nanti Anda pelajari nanti ketika belajar aliyah. Mazhab itu memegang masing-masing prinsip dalam ibadah. Yang pada hakikatnya ibadah itu sama. Dikasihnya, ibadah itu sama. Cuma caranya berbeda-beda. Nah, di sini Imam Syafi'i mengatakan tadi apa? Syafi'i sama Hanafi tadi mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau Hambali mengatakan apa? Fardu ain. Nah, di sini banyak mengatakan, di sini banyak ulama mengatakan itu adalah sunnah muakkadah. Ini namanya jumhur ulama. Sebagian besar ulama mengatakan sunnah muakkadah. Jadi intinya kalau di kita di sini di Indonesia memakai apa? Memakai jumhur ulama. Yang kita pakai apa? Jumhur ulama. Jumhur ulama itu artinya pendapat sebagian besar ulama. Kalau tadi kan mazhab tadi ulama menyampaikan. Berikutnya kita lanjutkan. Di dalam presentasi ini dulu ada keilmuan yang Anda dapat, nanti catat itu. Tandain. Tandainya. Istilahnya Imam Syafi'i tentang mulai apa? Tahu. Kalau nggak dicatat, langsung catat sampai ini. Amin. Terus dicatat lagi. Berikutnya, salat berjamaah bagi wanita. Ini kita buat pembahasan dulu, nanti kita cari pembahasannya. Yang kedua, salat berjamaah bagi wanita. Ibnu Umar menyampaikan, nanti ke depan. Lihat ke slide-nya nah. Kita mengamati slide. Amati slide-nya. Nah, apa katanya sini? Sabda Rasulullah, janganlah kamu larang istri-istrimu pergi sholat ke masjid, namun sholat di rumah lebih baik. Itu siapa itu? Itu siapa? Itu wanita. Janganlah kamu larang istri kamu pergi ke masjid berjamaah, tapi sholat di rumah lebih baik. Nah, kalau seandainya ada laki-laki yang nggak sholat berjamaah, berarti dia mengikuti himbauan untuk perempuan. Jadi kalau azan orangnya masih tidur di asrama juga, nah hati-hati nanti nak, kamu lama-kelamaan miring dan itu, ya nggak jelas nanti. Ya karena himbauan untuk sholat di rumah itu siapa? Untuk perempuan, yang laki-laki wajib ke masjid. Cuman yang perempuan boleh ke masjid nggak? Boleh. Kenapa? Kami sampaikan tadi, jangan kamu larang istrimu, istri laki-laki perempuan. Jangan kamu larang istri-istrimu yang nggak sholat di masjid. Ya, hati-hati nak, istri nanti jangan larang istri-istrimu ke masjid, namun sholat di rumah bagi mereka lebih baik. Yang perempuan ini boleh sholat di rumah, yang laki-laki tidak boleh. Itu yang berdasarkan hadis tadi mengenai hukum tidaknya wanita sholat berjamaah di masjid. Pertama, melarangnya makruh. Jadi kalau nanti bapak-bapak ini yang punya istri, kalau kamu larang hukumnya makruh. Ya, makanya ini sholat ya dilarang sama bapaknya, dilarang sama suaminya, itu hukumnya makruh. Jangan larang. Itu makruh pertama untuk wanita ya. Yang kedua seperti ulama mutakhir Hanafi mengatakan ini untuk wanita tua dan muda dengan alasan zaman perang rusak. Kedua membolehkannya khusus wanita tua. Ingat ya, khusus wanita yang tua lebih baik di rumah. Kalau wanita yang muda lebih baik di masjid. Kamu gara-gara ini nanti asrama kosong mesti nanti. Ya, kosong mesti nanti kata Ustaz Asrul, lebih baik sholat di rumah, sholat di kamar. Enggak, ini untuk yang tua. Tapi kalau nggak ke masjid, kalian berarti kalian merasa udah tua. Bukan nenek-nenek sebenarnya Pak. Mengatakan bolehkan khusus wanita tua. Nanti kalau yang di asrama nggak usah ke masjid, panggil wanita tua. Ya, ke masjid ketika mendengar azan. Berikutnya, jadi intinya sholat berjamaah ini hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah itu mengikat, nah hampir dekat ke wajib nih. Syarat-syarat sholat berjamaah dulu. Imamnya banyak bergerak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ke sini gara-gara bergerak sudah selesai. Karena dia nggak tahu rukun sholat, karena sudah sholat itu batasan sholat. Berikutnya lebih tidak dibenci oleh jamaahnya. Kadang kalau sholat sholat tarawih, nah saja perhatikan. Apa ketika sholat tarawih karena imamnya kepanjangan, makmumnya banyak suara, enggak batuknya? Benar nggak batuknya?
batuk yang nggak ada, padahal dia nggak batuk tapi ketika sholat dia batuk, berarti di sana tuh ada kunci dari makmum itu imam kepanjangan bacaannya. Jadi seorang imam harus arif. Jangan nanti lah batuknya sambung menyambung dari sana berganti nanti. Nah itu udah kode itu dalam makanya dibaca. Terus berniat menjadi imam. Yang ketujuh, imam berdiri paling depan. Imam nggak bergabung dengan makmum, tapi dia di depan. Makanya tadi ketika imamnya dari satu orang, makmumnya dari satu orang, 2 orang, 3 orang, itu kan ada caranya tadi itu. Ya, caranya ada mundur ke belakang tadi ya. Berikutnya, imam tidak sedang menjadi makmum. Jangan double ngambil 2 jabatan. Sudah imam dia makmum juga. Usolli sholat al-isya. Ya, makmuman wa imaman. Makmum dia imam juga. Bisa. Ya, dia harus jadi imam. Ini syarat menjadi imam. 8 ya. Ingat 8 syarat menjadi imam. Nyata tadi ini. Nah, berikutnya nanti tugasnya perhatikan tugas masing-masing dikumpulkan minggu depan. Ya, Ananda cari kesalahan. Perhatikan, tulis masing-masing kelompok nih. Coba dicari nanti dalam sholatnya seminggu ya. Tugasnya seminggu nih bersama-sama mencari apa kesalahan dalam sholat berjamaah. Kamu lihat sholat di sini nanti nampak teman kamu lagi sholat berjamaah ada kesalahan yang dilakukan sama dia. Contohnya masbuk tadi. Ya, yang laki-laki ada masbuk tadi. Salah dia, catat nanti. Ini kelompokkan rangkuman tentang kesalahan atau kejanggalan dalam sholat jamaah. Bisa cari kelompoknya? Kelompoknya bisa? Dibuatnya di bungkus kertas lembar, dikumpulkan di depan ya. Kertas lembar. Ya, makin banyak nanti makin besar juga nilai saya kasih nanti. Ya, karena masing-masing kelompok habis ini kita catat lagi nama kelompoknya. Ya, tadi kan kelompoknya dibagikan aja berbaris. Jadi nama-nama kelompoknya kita catat nanti. Terus masing-masing kelompok mencari nanti pembahasan apa kejanggalan secara umum yang nampak dalam sholat berjamaah. Berbeda dari yang kita pelajari tadi. Jelas nah? Kelompok 1 jelas tugasnya? Kelompok 2? 3? Jelas ya, nggak diulangi lagi nanti. Kelompok 4 juga. Ini dikumpulkan ke Ustaz hari Kamis. Ya? Hari Kamis sama tugas yang kemarin. Nah, itu aja mungkin. Jadi anak-anak Ustaz terakhir ya perhatikan kedepannya nanti kita akan coba nanti mempraktekkan sholat berjamaah. Praktek dari sholat jamaah seperti apa? Nah, ini ganti-gantian jadi imam. Bisa dipraktekkan itu. Ini bisa jadi imam kalau makmumnya itu di bawah dia. Jadi sebenarnya dalam sholat berjamaah, kalau dengan sini Rasulullah menyampaikan, sedikit motivasi di akhir. Rasulullah menyampaikan, malah yang laki-laki, kalau nampak kamu laki-laki yang tidak sholat berjamaah menciptakan rumahnya, itu bukan keras. Tapi akhirnya dibandingkan masuk jenazah mungkin masuk akan. Disuruhnya apa? Kata Rasulullah Pak, disuruhnya Abu Bakar mengumpulkan kayu bakar. Tidak tahu rumah yang orang yang tidak sholat berjamaah. Yang perempuan tidak ada kewajiban untuk sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau bisa sebenarnya ke masjid. Kita di sini wajibkan sholat ke masjid. Kenapa? Untuk kebiasaan. Nanti sudah jadi ibu-ibu, nanti tidak pernah ke masjid. Ya, dengan sini pemuda yang dicintai oleh surga adalah pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Pendengar ayat Quran menyampaikan qalbuhu mu'allaqu bil masajid. Jadi kalau anak-anak sering ke masjid daripada di warungnya lagi-lagi nih naik. Habis sholat duha langsung kabur ke warung. Habis sholat zuhur langsung kabur keluar. Tanpa baca doa, tanpa zikir. Kemarin namanya orang apa itu kalau kayak gitu nah? Orang sombong. Baru assalamualaikum warahmatullahi dia langsung keluar. Berarti dianggap di masjid itu agak panas. Kalau yang merasa panas di masjid itu adalah itulah minal jinnati wan. Ini anak-anak Ustaz, perhatikan Ustaz. Jadi sholat berjamaah di masjid yang dihimbau tadi untuk sholat di rumah tadi dibolehkan di rumah cuma perempuan. Tapi kalau laki-laki melakukan itu hati-hati nah. Allah Maha Kuasa. Nanti maskulin kamu berubah jadi feminin. Ya, hati-hati.
Berarti kalau udah sering kan udah tahu nih, orang yang lebih tahu dosanya lebih besar daripada yang tidak tahu. Orang yang lebih tahu pahalanya lebih besar juga daripada yang tidak tahu. Nanti maksudnya tuh, kamu tahu tentang syariat, kamu tahu tentang hukum, tapi kamu langgar, maka dosanya lebih besar daripada yang tidak tahu. Lebih baik tidak tahu gitu sebelumnya. Ya kau Ustaz? Ya, salah menjawab mungkin ketika kalau kamu hidup di zaman imamnya Syafi'i, ya maka sholat itu berjamaah fardu ain. Kalau di zaman Hanafi, kalau zaman Hambali apa fardu kifayah. Kalau jumhur ulama sunnah muakkadah. Jadi karena anak Ustaz, coba rajin ke masjid. Ya, bisa merajinkan diri ke masjid, nah? Bisa? Yakin bisa nih? Nah, saja mungkin untuk pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita akan membahas sedikit tentang bagaimana pelaksanaan sholat berjamaah yang baik dan benar. Saja terima kasih, kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa masing-masing kelompok kumpulkan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, namanya.